Salam semua Bapak Ibu Saudara kekasih. Apa kabar? Luar biasa gitu. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Berterima kasih kalau hari ini saya berada di tempat ini bersama-sama dengan saudara dalam beribadah. Yang kedua, berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Martino, yang memberikan juga kesempatan bagi saya untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya percaya kita semua ada di sini tentu ada sesuatu hal yang kita butuhkan dari Tuhan. Ada sesuatu hal yang sangat kita perlukan, saudara. Kalau saya tadi mendengar doa bahwa kita datang di sini tidak lagi sama, berarti ada suatu perubahan yang dikerjakan oleh firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, tadi saya sudah diperkenalkan secara pribadi, saudaraku. Kalau tadi saya lihat ada terima pekerjaan supir di gereja, saudara ibu-ibu yang datang ke Sumatera Utara selama beberapa hari, saudaraku, mengikuti kaum wanita, saya sebagai supir pribadi, saudara. Mungkin ibu-ibu ada di sini, saudara, saya bawa kemana-mana, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi saya dengar tadi di sini menerima supir, bisa juga melamar jadi supir, saudara. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak lama-lama di sini. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Biasanya saudara mungkin pakai PowerPoint. Kalau saya saat ini, saudara, tidak memakai, supaya ada hal yang apa dulu, saudara, ada hal yang apa namanya, sesuatu yang beda begitu, saudaraku. Ya, mari kita baca di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersahutan, Bapak Ibu Saudara. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca, saudara baca ayat yang genap. Nanti ayat 10 kita sama-sama, saudara, membacanya. Ya, kalau semua punya Alkitab, ada Alkitabnya? Oke, saudara. Dan kalau mungkin ada di handphone boleh dibuka, tapi saudara hanya buka Alkitabnya. Jangan main handphone, saudara, buka Alkitab, tahu sudah online keluar, saudara, ya. Oke, mari sama-sama, saudara, kita perhatikan pembacaan ini. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang yang mengikuti dia, ia berkata,
Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali, didapatinya lah hamba itu kuasa. Terima kasih. Berbahagia orang yang membaca, yang mendengar, serta melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya ini sudah sering kita dengar ini firman Tuhan. Mungkin kita sudah khotbahkan di mana-mana, atau mungkin di dalam persekutuan doa di gereja dan seterusnya, saudaraku. Tapi hari ini kita kembali, saudaraku, merenungkan firman yang kita telah baca di sini, saudaraku, dikasih oleh Tuhan. Dan cerita ini saya percaya kita sudah bisa hafal, sudah tahu. Karena saudara, dari sekolah minggu kita sudah mendengar tentang perwira yang mempunyai hamba, saudara dikasih oleh Tuhan, sakit keras disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan di ending daripada kisah ini, bahwa hambanya perwira itu ditolong Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini saya akan berikan temanya, saudara, di dalam ayat yang keempat, kalimat terakhir yang mengatakan begini, ia layak engkau tolong. Ia layak engkau tolong. Perkataan ini disampaikan oleh tua-tua Yahudi. Tua-tua Yahudi kepada Yesus, bahwa perwira ini layak ditolong oleh Tuhan. Jadi kalau perwira itu layak ditolong Tuhan, pagi ini juga kita layak ditolong Tuhan. Katakan kanan kirimu, engkau layak ditolong Tuhan. Layak ditolong Tuhan. Karena saudara dikasih, ada orang tidak layak ditolong. Sekalipun dia minta pertolongan, gak layak ditolong. Tetapi dalam ayat ini, saudara kasih dalam Tuhan, perwira ini layak ditolong. Berarti memenuhi syarat untuk ditolong. Tidak ada alasan untuk tidak ditolong. Perwira ini layak ditolong Tuhan. Berarti, saudara kekasih oleh Tuhan, ada hal-hal yang membuat perwira ini layak ditolong. Ada poin yang kita lihat dalam ayat ini. Kenapa perwira ini layak ditolong Tuhan? Kalau kita tadi berkata, engkau layak ditolong Tuhan, saya layak ditolong Tuhan, suamiku layak ditolong Tuhan, istriku layak ditolong Tuhan, anakku layak ditolong Tuhan. Tentu ada standarnya, saudara. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat kata layak, layak berarti, saudara, pantas. Pantas ditolong. Layak itu berarti juga, saudara, menunjukkan suatu kehidupan yang wajar. Wajar ditolong, patut ditolong. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan deserve, berarti pengertiannya berhak untuk ditolong. Punya hak untuk ditolong. Pantas untuk ditolong. Jadi sekarang pagi hari ini, saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat, pantaskah saya dan saudara ditolong oleh Tuhan? Layakkah kita ditolong oleh Tuhan? Memenuhi syaratkah kita layak ditolong Tuhan? Kita akan lihat lewat firman Allah ini, saudara. Karena ini menjadi ukurannya, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya yakin, saudaraku, kita semua membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara. Itu sebabnya kalau sudah lihat di dalam Alkitab dikatakan bahwa seorang pria, saudara, membutuhkan pertolongan. Waktu Allah menciptakan Adam, saudara,
Saudara kekasih dalam Tuhan, dikatakan firmanlah, Tuhan berikan kepada dia seorang wanita penolong. Berarti membutuhkan pertolongan. Suami membutuhkan pertolongan. Saudara kekasih dalam Tuhan, wanita, ibu pun membutuhkan pertolongan, anak pun membutuhkan pertolongan. Saudara dikasih secara, saudara dikasih pengertian sempit, keluarga kita membutuhkan pertolongan. Kalau secara saudara dikasih bangsa-bangsa yang ada di dunia ini pun membutuhkan pertolongan. Coba saudara lihat di Nepal. Di Nepal saudara terjadi gempa, datang pertolongan. Butuh pertolongan. Presidennya minta pertolongan. Saudara, kita pun pagi hari ini, saya percaya kita semua membutuhkan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara, tergantung kita bagaimana respon kita, saudara. Kita akan melihat beberapa poin, saudaraku, dikasih oleh Tuhan. Apa dasarnya perwira ini layak ditolong Tuhan? Kita lihat poin pertama. Poin yang pertama, saudara kekasih dalam Tuhan, dalam ayat ini dikatakan, yaitu di dalam ayat yang kelima, sebab ia mengasihi. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Mengasihi bangsa kita. Perwira ini, saudara dikasih oleh Tuhan, layak ditolong oleh Tuhan. Layak ditolong oleh Tuhan, hambanya mau disembuhkan oleh Tuhan. Yaitu dia memiliki kasih. Dia mengasihi bangsa kita. Berarti perwira ini memiliki kasih. Dan itu dibuktikan ketika hambanya sakit. Ketika hambanya menderita. Hambanya, saudara dibawa kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Dia ada kasih, saudara. Saudara, pembantunya dibawa. Saudara, zaman sekarang ini saudara baca di koran, pembantu disiksa. Pembantu saudara dikasih macam-macam, saudara dilakukan hal yang tidak baik. Tapi perwira ini, pembantunya, hambanya, saudara dikasih oleh Tuhan, ditolong, hambanya dibawa kepada Yesus. Ketika hambanya sakit dibawa kepada Yesus. Itulah salah satu bukti bahwa perwira ini ada kasih. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana Bapak Ibu saudara kekasih? Adakah kasih dalam diri kita? Dengan cara bagaimana? Membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Membawa jiwa, memberitakan firman Allah, saudara, supaya orang lain percaya Yesus, supaya orang lain selamat, supaya orang lain memiliki hidup kekal dari Tuhan Yesus. Itu butuh kasih. Kalau tidak ada kasih, sulit, saudaraku. Mari kita jemaat Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah lihat di sini, saudaraku, visi 1+1+1. Saudara, ini berlanjut terus. Ini terjadi ketika kita mengasihi jiwa-jiwa. Tapi kalau tidak ada kasih, saudara, dikasih oleh Tuhan, kita sulit untuk bersaksi, sulit untuk membawa jiwa, saudara. Itu sebabnya pagi hari ini, kalau perwira ini memiliki kasih dengan membawa jiwa datang kepada Tuhan, mari kita juga bersaksi bawa jiwa kepada Tuhan. Itulah salah satu bukti kita ada kasih. Kasih. Dan selanjutnya, dalam ayat firman Tuhan berkata, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Coba saudara, dia nanggung, satu orang saudara, menanggung pembangunan rumah ibadat. Berarti saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, perwira ini adalah orang yang mengasihi, dibuktikan dengan berkorban. Korban. Kalau di depan kita ada perjamuan suci, saudara. Kenapa ini terjadi perjamuan suci? Inilah bukti pengorbanan Kristus. Kata firman Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memperingati aku sampai Tuhan datang. Memperingati kasih Tuhan, pengorbanan Yesus, saudara kekasih dalam Tuhan. Tadi kita sudah nyanyikan bahwa dosa kita telah dibuang jauh. Karena apa? Karena Yesus telah mati berkorban bagi saya dan saudara, supaya kita menerima hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Saudara, korban.
Saya percaya jemaat Tuhan di sini orang yang suka berkorban. Amin. Ketika disampaikan ada pengorbanan, saudara, pembangunan ibadah, pembangunan gereja, dan sebagainya, saudara, saya percaya kita semua ambil bagian. Tapi orang yang pelit, bersungut-sungut, dia bilang, berkata, korban terus. Korban terus, asal ibadah, korban terus. Bersungut-sungut, saudara. Marah-marah, pulang marah-marah, saudara. Banyak kali program Pak Gembala itu, buat ini, buat itu, buat ini, semua habis sudah. Tapi kalau orang yang suka berkorban, ketika ditantang dia berkorban, dia berkata, puji Tuhan, sukacita, saudara. Perwira ini menanggung pembangunan rumah ibadah. Berarti ini orang yang suka berkorban. Suka berkorban. Bagaimana suami istri? Ketika suaminya berkorban, istrinya merepet, saudara. Ketika suaminya berkorban, saudara, marah-marah. Tapi di sini saya kira tidak ada. Kalau ada suami istri berkorban, mari kita korban. Nyanyi sampai dia nyanyi, korban buat Tuhan, korban buat Tuhan. Saudara, suka berkorban. Jadilah anak Tuhan yang suka berkorban. Jadilah anak Tuhan yang suka berbuat yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Karena apa, saudara? Kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, kesuksesan bukan dinilai berapa banyak kita terima, tidak dinilai berapa banyak kita miliki. Tapi saudara, kekasih dalam Tuhan Yesus, anak Tuhan, kesuksesannya dinilai berapa banyak kita tabur untuk pekerjaan Tuhan, berapa banyak kita beri untuk Tuhan. Inilah kesuksesan, saudara. Mari kita orang yang suka berkorban. Berapa kali? 2 kali? 3 kali? Sampai Tuhan Yesus datang. Saudara, inilah yang Tuhan mau bagi kita pada saat ini. Supaya kehidupan kita, saudara, dikasih oleh Tuhan layak ditolong. Jadi salah satu nilai yang dimiliki oleh perwira ini layak ditolong karena dia memiliki kasih. Kalau kita lebih perhatikan lagi soal kasih, mari saudara baca dulu dalam ayat firman Tuhan 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang ke-4, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-13. Saya mau tunjukkan saudara ini masalah kasih ini, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita baca di sana, saudara, ayat yang ke-4 saja, saudara. Ya, ayat 4 soal kasih. Sudah dapat semua? Mari kita sama-sama baca. 2, 3, ya. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak mengebahkan diri, dan tidak sombong. Amin. Perwira ini ada kasih. Berarti apa? Sabar. Ada kesabaran. Kasih itu sabar. Perwira ada kesabaran. Maka dia katakan, engkau layak menolong. Tua-tua jauh dia berkata, layak dia ditolong. Karena dia ada kesabaran. Ada apa lagi? Ada suatu kehidupan, sikap yang dikatakan di sana, murah hati. Bahkan disebut lagi, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ada yang sombong? Angkat tangan. Saya percaya enggak ada yang sombong. Amin. Sudah jauh dari sini orang sombong. Kenapa ada firman terus mengajar, mendidik saudara? Saudara kekasih dalam Tuhan, itulah yang dimiliki perwira ini, saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan, dia tidak sombong sekalipun perwira. Punya jabatan, punya pangkat, punya posisi, punya pengetahuan, punya titel sekalipun, punya harta sekalipun, tidak sombong. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di Palu ini tidak sombong. Haleluya. Yang sombong mulai sakit hati, saudara. Tersinggung dia. Tapi saya percaya, saya lihat mukanya semua tidak ada yang sombong. Perwira tidak sombong. Inilah kasih. Kasih itu murah hati, sabar, tidak memegahkan diri. Itulah yang dimiliki oleh perwira. Maka dia layak ditolong Tuhan. Sekarang kita tarik ke dalam diri kita. Sudahkah kita memiliki kasih seperti apa yang dimiliki perwira? Mari sama-sama kita renungkan, saudaraku.
Kalau belum, kesempatan masih ada. Kita minta kepada Tuhan, berikan aku kasih-Mu. Seperti saudara di Warta Jemaat, saudara kejarlah kasih itu. Berusahalah mendapatkan kasih, karena kasih itu sempurna adanya. Haleluya. Poin yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan di dalam ayat ini, poin yang kedua saudara, kenapa perwira ini layak ditolong? Poin yang kedua saudara, kita lihat di dalam ayat yang berikutnya kembali dalam Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 sudah dikatakan di sana ayat yang ke-6 dalam perkataan yang terakhir, kalimat terakhir, perkataan begini, Tuhan janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Perwira berkata, Tuhan aku tidak layak. Bahkan di dalam ayat firman Tuhan tadi berkata bahwa perwira ini tidak mau membuat susah siapa? Tuhan. Perwira tidak mau buat susah Tuhan. Katakan sesuai dengan perkataan di sini, janganlah bersusah-susah. Tuhan janganlah bersusah-susah. Berarti perwira ini tidak mau membuat susah Tuhan. Kalau sekarang ini saudara dikasih bagaimana? Masih banyakkah yang membuat susah Tuhan? Dengan cara bagaimana membuat susah Tuhan? Tidak mau setia kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana membuat susah Tuhan? Tidak mau menurut firman Allah. Dengan cara bagaimana kita saudaraku membuat susah Tuhan? Kita melakukan apa yang tidak sesuai firman Allah. Itu membuat susah Tuhan. Perwira tidak mau buat susah Tuhan. Coba saudara tanya dirinya dan jawab sendiri. Apakah aku ini sering buat susah Tuhan? Apakah suamiku sering buat susah Tuhan? Apakah istriku sering buat susah Tuhan? Apakah anakku sering membuat susah Tuhan? Coba saudara sama-sama kita merenungkan ini firman Allah. Supaya kita saudara dikasih memiliki suatu kehidupan yang layak untuk ditolong, pantas untuk ditolong, wajar untuk ditolong oleh Tuhan. Makanya saudara, mari kita saudaraku belajar, mari kita saudaraku menurut, supaya kita jangan membuat susah Tuhan. Coba katakan kanan kirinya, jangan buat susah Tuhan. Haleluya. Jangan buat susah Tuhan. Apalagi kalau sudah suami istri, kata saudara, sekarang ada di sini duduk bersama-sama. Pak, jangan buat susah Tuhan. Suaminya berkata, dengan apa rupanya aku buat susah Tuhan? Sudah main mata. Dengan apa? Dengan itu loh. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kalau ada anaknya di sini, anakku jangan buat susah Tuhan. Jangan buat susah Tuhan. Mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Mari kita saudaraku dikasih oleh Tuhan menyenangkan hati Tuhan, sebagai adanya berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan Tuhan. Coba saudara, sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Atau masih buat susah Tuhan? Tapi saya percaya jemaat di Palu ini yang mendengar firman ini, tidak ada yang membuat susah Tuhan. Haleluya. Semua menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau ada, gimana saudara? Kalau ada, katakan, Tuhan, aku masih buat susah Engkau. Aku mau bertobat. Aku mau berubah. Aku mau diperbaiki. Kalau selama ini saya kurang menghargai ibadah, kurang menghargai firman, kurang menghargai apa yang menjadi tuntutan firman, tidak melakukan firman, saya buat susah Tuhan. Tuhan ampuni, ampuni, ampuni saya. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita minta ampun sama Tuhan dan kita mau berubah, di sana terjadi suatu mujizat, maka kita layak ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Memenuhi syarat, pantas ditolong Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak buat susah Tuhan. Haleluya. Inilah yang menjadi harap doa kita kepada Tuhan, supaya kita jangan membuat susah Tuhan. Karena banyak sekarang manusia di dunia ini, bahkan juga termasuk anak Tuhan, membuat susah hati Tuhan.
Tapi syukur bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, telah dipulihkan oleh firman dan Roh Kudus. Kita telah dikuduskan oleh korban Kristus melalui kematiannya di Kalvari, saudaraku. Jangan lagi buat susah Tuhan. Sudah berkata, cukup sekali aku membuat susah Tuhan. Jangan seperti lagu dunia, cukup sekali aku merasakan cinta, katanya. Saudara dikasih Allah, cukup sekali aku buat susah Tuhan, cukup, gak mau lagi. Kalau Bapak Gembala berkata masuk dalam pemuritan, masuk, berjemaat, hidup berjemaat, beri perpuluhan, berikan perpuluhan. Ini namanya orang yang tidak mau buat susah Tuhan. Katakan amin, saudara. Haleluya. Inilah poin kedua. Kenapa perwira yang layak ditolong Tuhan, tidak mau buat susah Tuhan, dan mengatakan aku tidak layak. Aku ini orang yang gak layak. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sekalipun perwira ini, saudara kekasih dalam Tuhan, mengatakan tidak layak, tapi para tua-tua Yahudi berkata layak. Karena apa? Karena dia sudah menjadi contoh, jadi saksi. Haleluya. Karena Tuhan tolong kita semua jadi saksi kita dalam rumah tangga kita, di mana kita berada, saudara. Mari kita, saudara, merindukan dan sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Saya sudah sampaikan tadi, saudara. Salah satu contoh beribadah. Ketika kita beribadah, ini sama dengan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Makanya kalau saudara beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh. Kalau kita beribadah memuji Tuhan, melayani Tuhan, sungguh-sungguh. Sampai kita rasa hadirat Tuhan. Sampai Roh Kudus memenuhi hidup kita. Sampai terjadi lawatan Tuhan. Bahkan kehidupan kita mengalami transformasi. Secara pribadi, saudaraku. Sampai kepada keluarga kita, saudara. Diubahkan oleh kuasa firman Allah. Haleluya. Poin yang ketiga, saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa dasarnya perwira ini layak ditolong? Yang ketiga, saudara, di dalam ayat dikatakan, ayat yang ke-7, demikian kata perkataannya. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Yang kita lihat di sini ada ketaatan. Ada ketaatan. Perwira ini ada ketaatan. Kalau dikatakan pergi, pergi. Kalau dikatakan datang, datang. Kalau dikatakan kerjakan, kerja. Ada ketaatan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita mau belajar taat kepada firman Tuhan. Sama seperti Yesus. Dikatakan dalam Filipi, dia taat sampai mati, mati di kayu salib. Taat. Jadilah jemaat Tuhan yang taat. Jangan jadi anak Tuhan pemberontak. Jadilah anak Tuhan yang tunduk kepada firman Allah. Taat dalam penggembalaan. Saudara Rika, taat dalam penggembalaan. Artinya saudara Rika, saudara Tuhan, dia mengerti arti penggembalaan itu. Dia tahu apa menjadi tanggung jawabnya. Dia tahu apa yang menjadi tugasnya. Itulah sebagai orang yang mengerti dalam penggembalaan, saudara. Jemaat Tuhan, jadilah anak Tuhan yang taat dalam penggembalaan, saudara. Jangan anak Tuhan yang jalan-jalan. Setelah anak Tuhan jalan-jalan, saudara. Saya pernah melayani seorang anak Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, seorang bisnismen. Secara jasmani dia berhasil, saudara, dalam secara dunia kata kaya. Dan saudara kekasih dalam Tuhan, ketika dia ada masalah sakit jantung, sudah saudara pakai ring, pipa-pipa, saudara. Dan dokter bilang nggak lama, maksimal 15 tahun. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika terjadi seperti itu, dia datang kepada saya, Pak Pendeta, bantu doa bagi saya. Kenapa Pak? Saya ini jantung.
Ketika dia berkata demikian, saya layani saudara. Saya layani, kasih firman Tuhan. Dan saya tanya, Bapak sudah dibaptis? Sudah. Baptis Roh Kudus? Sudah. Dengan apa buktinya? Bahasa lidah. Saudara, dalam hati saya sudah baptis air, baptis Roh Kudus. Saya pertanyaan ketiga, Bapak biasa di mana? Saya ibadah itu keliling-keliling. Tahu keliling-keliling saudara? Pagi di gereja A, siang gereja B, sore gereja C, saudara. Putar. Emang setia dia 3 kali seminggu. Tiap hari minggu dia 3 kali ibadah. Muter-muter, saudara. Jadi kalau saya katakan gereja jalan-jalan. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya tanya, kenapa Bapak seperti itu? Sudah dibaptis dengan air dan Roh Kudus, kenapa seperti itu? Langsung dijawab, Pak, kalau saya hidup berjemaat, perpuluhan masalahnya. Masalah perpuluhan. Kenapa rupanya perpuluhan? Iya, kalau kita hidup berjemaat harus kasih perpuluhan. Jadi saya ganti ibadah, keliling-keliling untuk menghindari apa? Persepuluhan. Karena udah tahu dia bagaimana hidup berjemaat. Udah dipelajari, orang berjemaat itu kasih persepuluhan. Jadi ketika sampai di sana saudara di Kasolotem, mulai dia pakai akal saudara, keliling-keliling, menghindari supaya jangan persepuluhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Saya ajar dia, saudara nggak mau hidup berjemaat, tidak mau karena perpuluhannya banyak, mati dia. Mati saudara. Sudah mati, apa terjadi saudara? Datang gereja si A, datang gereja si B, datang gereja C, datang mengatakan ini jemaat saya. Si B, ini jemaat saya. Ini jemaat saya. Sampai 5 gereja datang saudara, pendetanya. Ini jemaat saya, jemaat saya, jemaat saya, jemaat saya. Karena apa saudara? Karena datang ke sana, datang ke sini. 3 dia, saudara. Anaknya bingung. Karena saya sudah ada hubungan yang baik saudara, telepon anak saya. Pak David, kenapa? Apa? Ini loh, papa saya ini sekarang banyak pendeta datang minta dia acara sakramen. Gimana ini, saya udah bingung. Sementara anaknya pun gak setia sama Tuhan. Saudara, jadi masalah. Karena apa? Tidak mau hidup berjemaat. Tapi saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini adalah orang yang hidup berjemaat. Tidak mondar-mandir, tidak keliling-keliling saudara. Saudara, ada orang berkata begini, mari kita jajan. Di gereja si A kita jajan capcay, di gereja C jajan apa, puyung hai, gereja C macam-macam saudara. Saudara, untuk penggembalaan tidak perlu seperti itu. Mari kita taat seperti perwira taat. Perwira ini orang yang taat, orang yang tunduk, orang yang mengerti. Sesuai dengan firman berkata, kalau dikatakan pergi, aku pergi. Kalau dikatakan datang, aku datang. Kalau dikatakan kerjakan ini, dikerjakan. Haleluya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dalam pemuritan? Sudah taat belum? Atau hari ini masuk, minggu depan nggak masuk? Tapi kiranya Tuhan tolong kita menjadi anak Tuhan yang taat. Karena ketika kita taat, itu merupakan salah satu poin bahwa kita layak ditolong oleh Tuhan. Ketika kita taat kepada firman, kita taat dalam penggembalaan, kita taat kepada Bapak Gembala, kita taat sesuai dengan firman Allah, berkat Tuhan dicurahkan kepada kita semua. Haleluya. Belajarlah taat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jangan hanya 2 minggu. Ada saudara 1 bulan taat dia beribadah. Mungkin 1 tahun taat dia beribadah. Tahun berikutnya enggak lagi saudara. Tapi Tuhan minta pada pagi hari ini, mari kita menjadi anak Tuhan yang taat sesuai dengan apa yang kita dengar lewat firman Allah. Kalau perwira itu taat, mari kita juga orang yang taat kepada Tuhan. Poin yang selanjutnya saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan yang kita lihat di sini saudaraku, yaitu di dalam ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak,
yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Poin yang berikutnya, perwira ini memiliki apa? Iman yang besar. Iman yang besar. Perwira ini memiliki iman yang besar. Bahkan kata firman Tuhan tadi, saudara dikasih oleh Tuhan, ayat yang kita baca tadi, ia heran. Yesus sendiri heran. Yesus sendiri heran melihat perwira ini karena imannya besar. Imannya besar. Inilah yang kita butuhkan pada pagi hari ini. Milikilah iman yang besar. Sampai Tuhan Yesus heran. Mari kita buat Yesus heran. Dengan cara bagaimana? Iman kita besar. Seperti ini, saudara. Ia heran. Ia heran melihat perwira itu karena imannya besar. Coba saudara dikasih oleh Tuhan. Berarti saudara kalau sampai di heran itu luar biasa. Berarti ketika kita melihat iman yang besar, sampai Tuhan Yesus saudara heran melihat kita. Jangan Yesus heran melihat apa? Kekerasan hati. Pernah juga saudara Yesus berkata, saudara, dikatakan dalam Injil juga, heran melihat orang Yahudi keras hati. Tapi jadilah anak Tuhan yang memiliki iman yang besar. Coba saudara lihat imannya. Adakah iman yang besar? Atau iman yang apa saudara? Iman yang biasa-biasa. Iman yang besar. Mungkin saudara tanya, sebesar apa? Iman yang besar itu sebesar apa? Kalau saudara pernah baca dalam Alkitab, saudara dikasih oleh Tuhan, kata firman berkata begini, jika engkau memiliki iman sebiji apa saudara? Sawi. Saudara sudah pernah ke Israel? Saudara lihat itu, biji sawi halus. Tapi ketika kita ada iman sebesar itu, luar biasa, terjadi mujizat. Yang tidak mungkin bagi kita, yang tidak mungkin bagi pribadi kita, mungkin bagi Tuhan Yesus. Karena apa? Ada iman yang besar. Jadi kalau ada di antara saudara berkata, aduh saya ini sudah pusing, saya sudah terus berdoa supaya suamiku bertobat, sampai sekarang belum bertobat. Atau mungkin saudara berdoa bagi anaknya supaya anaknya bertobat, sampai sekarang belum bertobat. Saudara, jangan putus asa, miliki iman yang besar. Mungkin dalam bisnis saudara, dalam persoalan saudara, dalam pekerjaan saudara merasa stres, saudara dikasih Allah menghadapi jalan buntu. Saudara, hari ini firman berkata, saudara dikasih Allah Tuhan, jadilah anak Tuhan yang memiliki iman yang besar. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di Alkitab ini saudara, rasul-rasul minta iman. Minta iman saudara. Saya mau sekali contoh saudara, rasul-rasul minta iman saudara, supaya kita pagi hari ini minta iman kepada Tuhan, karena dia sumber iman kita. Saya ajak saudara dikasih baca ini saudara, para rasul saudara, saudara kekasih dalam Tuhan minta iman, supaya imannya ditambahi. Coba kita baca dalam Lukas, haleluya. Pasal 17. Pasal 17 saudara, ayat 5. Satu ayat sama-sama kita baca saudara ayat ini. Lukas 17 ayat yang kelima. 2, 3, iya. Lalu kata rasul-rasul itu, ya. Satu ayat ini aja saudara. Rasul-rasul berkata kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Coba saudara, apalagi jemaat sangat membutuhkan iman. Rasul-rasul aja saudara dikasih oleh Tuhan meminta, Tuhan tambahkanlah iman kami. Kenapa saudara? Karena iman itu sanggup menyatakan yang sungguh luar biasa, yang sulit bagi kita, dinyatakan Tuhan solusinya saudara. Itulah iman, tambahkan iman. Rasul-rasul minta tambah iman. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Pernahkah minta sama Tuhan, tambahkan iman kami? Atau sering kita berkata, Tuhan berkatilah bisnisku, berkatilah anakku, berkatilah. Semua sering, lebih banyak kita berdoa untuk apa?
berkat. Salah itu tidak salah. Tapi saudara ingat, mari kita minta sama Tuhan supaya iman kita ditambahi. Karena saudara dikasih oleh Tuhan, karena firman Allah berkata, jika ada iman kita, maka kita mampu melawan dunia ini. Kata firman Allah, sudah ketika kita ada iman, kita sanggup menghadapi segala cobaan, segala masalah, segala persoalan. Karena apa? Ada iman yang besar. Inilah kerinduan kami hamba Tuhan, saudaraku. Supaya jemaat Tuhan memiliki iman yang besar. Kalau hari ini merasa imanmu lemah, imanmu tidak kuat saat ini, saudara, sekarang waktunya kita mau berdoa sama Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan tambahilah iman kami. Saudara pelayan Tuhan, pengerja, mungkin imannya mulai lemah karena tantangan hidup, karena ekonomi, karena pekerjaan, karena persoalan sini berganti. Pagi hari ini kita minta kepada Tuhan, Tuhan tambahilah iman kami. Ini waktunya, saudara. Mari kita minta kepada Tuhan supaya ibadah kita ini semakin hari semakin meningkat. Kualitas rohani kita semakin maju. Saudara, iman kita semakin meningkat, saudara. Apalagi menghadapi dunia yang semakin jahat ini, saudara. Kejahatan di mana-mana. Kalau saudara lihat, dibaca saudara di luar jemaat, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Tanda-tanda sudah dinyatakan, saudaraku dikasih oleh Tuhan sesuai firman Allah. Makanya kalau saudara baca di dalam Injil berkata begini, ketika anak manusia itu datang ke bumi ini, adakah iman? Adakah iman kita? Adakah iman kita gereja Tuhan? Adakah iman suami? Adakah iman istri, semua anak Tuhan, jemaat Tuhan? Adakah iman? Kalau kita mau menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali, siapkan dirimu dengan memiliki kasih, memiliki ketaatan, memiliki iman. Bahkan jangan buat susah Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang setia, yang mengasihi Tuhan, yang menjadi pelaku firman Tuhan. Saya percaya kedatanganmu pagi hari ini tidak sia-sia. Ketika kita mau menerima firman ini dengan senang hati dan mau diperbaiki oleh Tuhan. Ketika kita diingatkan Tuhan, kita berkata, Tuhan ampuni aku, Roh Kudus bekerja. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa menjadi pergumulanmu pada pagi hari ini. Saya tidak tahu apa yang saudara butuhkan di pagi hari ini. Pertolongan apa yang saudara butuhkan pagi hari ini. Saudara, baik dalam rumah tangga, saya tidak mengerti. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya apa yang saudara butuhkan pertolongan dalam hal apa yang saudara perlukan pada saat-saat ini. Tapi yang saya tahu, Tuhan Yesus sanggup menolong kita semua. Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus sanggup memulihkan rumah tangga kita. Tuhan Yesus sanggup memulihkan anak-anak kita. Tuhan sanggup memulihkan ekonomi kita ketika kita sungguh-sungguh seperti ayat firman Allah ini, saudaraku. Haleluya. Roh Kudus ada di sini. Hujan akhir. Buka hatimu. Dan bila ada dosa, katakan, Tuhan ampun. Masuklah dalam hatiku. Maka saudara, selesai ibadah ini, pulang ke rumah saudara, terjadi perubahan yang luar biasa. Berkat Tuhan dicurahkan, saudara. Kami rindu semua kita diberkati Tuhan pagi hari ini. Saudara diberkati Tuhan jasmani, rohani, saudara kekasih dalam Tuhan. Ketika ada yang sakit, sakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Ketika ada masalah berat dalam rumah tangganya, saat ini ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati kita semua, saudaraku. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, saja kita sama-sama dulu berdiri. Kita mau, saudaraku dikasih oleh Tuhan, menghampiri Tuhan dalam penyembahan. Haleluya. 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 Saya minta song leader atau singer main musik datang ke depan. Jesus. Siapkan hatimu. Terima lawatan Tuhan pagi ini. Jangan tinggalkan ibadah ini sebelum saudara menemukan hadirat, mengalami hadirat Tuhan. Jangan sampai ibadah kita kering, saudara. Jadilah anak Tuhan yang selalu mengalami pemulihan, mengalami hadirat Tuhan dalam dirinya.
sambil renungkan firman Allah yang kita dengar. Adakah kasih dalam diri kita? Adakah ketaatan? Kerendahan hati? Iman yang besar? Haleluya. Mari kita memandang Tuhan. Kalau Tuhan setelah mati di Kalvari menebus segala dosa-dosa kita, sebenarnya ini secara keadaan kita tidak layak menerima kasih Tuhan yang besar. Tapi itulah kebaikan Tuhan. Kasihnya tidak terukur dalam, lebar dan tingginya, luasnya. Haleluya. Mari kita fokus kepada Tuhan. Sampai kita nyanyikan pujian dengan pelan saja. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada Haleluya. bersamaku Hampirilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. di setiap musim hidupku. Amin. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Sambil kita angkat tangan. Haleluya. Bersamamu Bapa, Haleluya. Haleluya. ku lewati semua. Kami perlu Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya. Dan hatiku, Engkau yang berpindah memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi Bersamamu Bapa. bersamamu Bapa. Haleluya. Ya Rabbakallah. Ku lewati Oh ya Rabbakallah. semua Haleluya. Haleluya. perkenangan. Amin Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Memberi pertolongan. anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara,
Siapa di antara saudara membutuhkan iman yang besar, kasih yang dari Tuhan, ketaatan yang dikerjakan oleh firman, memiliki suatu hidup yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan? Saudara boleh angkat tangan saudara di mana saudara berdiri. Jangan lihat orang lain. Haleluya. Saudara sendiri yang berhubungan dengan Tuhan saat ini. Haleluya. 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 Sambil saudara angkat tangan, sambil saudara menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Rama-Lama Karama-Lama-Lama-Lama. Ya Rama ya Lama-Lama. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami Yesus. Tambah iman kami. Biar kami jadi anak Tuhan yang taat, yang mengasihi. Haleluya. Indah Ramaya Rama Karamaya Lama Rama Lama Lama Sa. Haleluya. 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 Roh Kudus datanglah. Roh Kudus penuhkan kami. Roh Kudus pulihkan kami. Firman-Mu bekerja. Haleluya. 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 Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau yang
kehadirat-Mu, mempersembahkan syukur kami Tuhan, karena Engkau boleh melayakkan kami untuk menghampiri tahta kemurahan dengan darah yang tercurah di atas kayu salib. Tuhan Yesus, Engkau sudah menebus kami dari segala dosa, melayakkan kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Dan sampai saat ini setiap hari kami boleh menikmati kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman, karena kebenaran firman-Mu telah menyatakan bagi kami, oleh darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib dan menebus kami dari segala dosa, kami Engkau layakkan menjadi orang yang layak menerima pertolongan Tuhan. Amin. Terima kasih. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, setiap yang hadir saat ini Engkau sudah layakkan. Kami percaya pertolongan yang besar sedang Engkau kerjakan bagi tiap-tiap pribadi. Kasih-Mu memulihkan setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perkenan Tuhan bagi kami boleh bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Mari Tuhan, Kau kuduskan segala keberadaan kami. Semua yang tidak berkenan yang kami lakukan oleh perkataan, perbuatan, dan pikiran kami, ampuni kami, dan darah Yesus menyucikan kami semua dan menutup seluruh cacat celah kami. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami semua yang melayani, kuduskan seluruh jemaat-Mu, dan berkati roti dan anggur ini, agar ini bukan hanya sekedar upacara, tetapi adalah persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Amen. Yang kami boleh peringati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah ku biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu,
anugerah Tuhan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Mari sama-sama bangkit berdiri. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah dalam Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. amin. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. mari kita mempersiapkan diri dalam bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Firman Tuhan akan menuntun kita di dalam mempersiapkan diri masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Makasih Tuhan. Jika saudara telah siap, angkat cawan di hadapan hadirat Tuhan, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan, mempersiapkan cawan kita, dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Akan dengan percaya, dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus, angkat cawan di hadapan hadiratnya dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Kami naikkan syukur Tuhan. Beri syukur kehadirat. Naikkan syukur kehadiratnya. Beri syukur. Beri syukur, naikkan syukur kehadiratnya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenanan-Mu ya. Haleluya. Teguhkan hatiku. Amin. Haleluya Yesus. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kami semua boleh menikmati anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Kami boleh menyatu dengan Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan pengasihan-Mu. Lawatan-Mu adalah jawaban dari setiap pergumulan kami. Dan kami mengucap syukur atas segala apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Kiranya segala keberadaan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bukan membuat Engkau menjadi susah, tapi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu saat ini. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan sudah turun atas kami semua. Engkau sudah melawat kami, sudah menghiburkan, menguatkan, menyembuhkan. Bahkan segala keberadaan kami Tuhan Engkau sudah pulihkan. Terpuji nama-Mu. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan Tuhan. Kuduskan hati pikiran kami agar apa yang kami persembahkan semuanya kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan lanjut nyanyikan pujian ini sambil kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan saudara, dan atas nama jemaat Tuhan ibadah pagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. David Silalagi yang sudah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita terima berkat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, amin, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. amin, amin, amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, Amin Tuhan. anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini kepada kami semua, baik secara pribadi dalam panggilan pelayanan, dalam rumah tangga, keluarga, dan pekerjaan Tuhan GPPS Medan yang ada di sana. Tuhan memberkati dan pakai semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini biarlah berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, kita bersatu teduh sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati.